Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tisna Harisman. Saya dari Prodi Sastra Indonesia semester 6. Saat ini saya akan podcast bersama narasumber. Namanya Nurkhania. Halo. Beliau ini memiliki beberapa karya. Ada berapa, Kak, bukunya? Ada 4. Ada 4 ya, lumayan banyak juga ya. Lumayan. Nah, di sini saya akan bertanya beberapa karya-karyanya yang diterbitkan oleh Khania. Tapi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Khania ini seorang apa gitu? Seorang kapitan. Ya, maaf ya kalau agak-agak pilek dikit. Ya. Halo, perkenalkan, nama saya Nurkhania, biasa dipanggil Khania. Saya dari Prodi Sastra Indonesia semester 6. Semester 6 juga ya, sama. Sama kita. Oh ya, Khania boleh dijelaskan nggak apa karya-karya Khania itu ada apa aja gitu? Karya aku ada 4 dan itu semuanya kayak drama-drama remaja gitu. Yang pertama judulnya Nagita Cinta, itu terbit tahun 2016. Yang kedua, aduh maaf ya kalau agak lupa. Iya, Udah lama. Yang kedua 2018 kalau nggak salah, itu judulnya Udah lama juga ya? Ke Satriaku gitu. Jadi Kak Satriaku gitu. Terus yang ketiga ada lagi itu novelet, judulnya Lebih Dari 10 Detik. Dan yang satu lagi itu terbitnya lumayan belum lama sih, tahun 2022 kalau nggak salah akhir. Itu judulnya Limited to Tell with You. Talk you. Ya, Limited to Talk with You. Nah, gitu. Kalau misalkan mau baca bisa di Hima ya. Saya juga punya kok itu. Oh iya, punya. Saya kasihkan itu. Iya. Nah, itu rata-rata novel kayak. Novel. Itu Khania kenapa sih tertarik sama nulis novel gitu? Ya, jadi karya sastra itu kan ada banyak ya. Ya. Ada selain novel ada puisi, cerpen. cerpen. Nah, kenapa novel gitu? Kenapa pilih novel? Karena menurut aku kita nulis novel itu lebih bebas untuk meletakkan kata-kata. Kalau misalkan puisi atau cerpen atau pantun juga termasuk kan ya? Iya. Kalau itu kan kosakatanya terbatas kan. Kayak misalkan kalau cerpen tuh kita cuma bisa nulis cerita sebanyak ya minimal 3 halaman lah gitu. Terus maksimal juga paling 10 halaman gitu. Itu juga kan udah habis. Tapi kalau novel kita bisa nulis berpuluh-puluh, beratus-ratus gitu. Jadinya ibaratnya tuh cerita jangka panjang gitu. Kalau misalkan cerpen kan kadang satu hari itu udah bisa dijadiin cerita kan, cerita pendek gitu. Tapi aku kenapa lebih suka novel karena kita bisa bercerita dalam jangka panjang gitu. Jadi itu kan tadi dimulai dari tahun berapa tuh tadi Kak novel pertamanya? Oh, novel pertamanya itu tadi terbit 2016 tapi ditulisnya itu 2015. Oh iya, nah itu sejak kapan Kak Nia tertarik untuk menulis novel? Oh, kalau tertarik buat nulisnya sih dari SMP. Jadi novel pertama aku judulnya Cinta Puccino, itu aku baca. Pas aku baca tuh kayak ngerasa, wah aku pengen nih punya cerita kayak gini gitu. Jadinya ya udah dari situ aku mulai nulis dan sampai sekarang deh. Jadi kurang lebih udah berapa lama tuh Kak jadi penulis novel bisa dibilang? Lama ya, dari 2000 berapa ya, lupa saya. Bentar ya, inget-inget dulu. 2000 SMP 2009. Oh, nulisnya ya? Iya, 9. Pertama kali nulis deh. Mulai nulis gitu. SMP kelas 2 berapa ya? 2010 deh kalau nggak salah. Berarti kalau mulai nerbitin tadi tahun 2016. Iya, kalau nerbitin di 2016. Sampai terakhir 2022. Sampai terakhir 2022. Nah, itu Kak mau nanya nih ya. Mungkin kalau pembahasan lain udah sering dibahas lah ya sama teman-teman yang lain. Kalau saya mau lebih ke Khania nih sebagai penulis, selama menjadi penulis itu apa sih ininya tantangannya gitu?
Oh, tantangannya. Ini banyak juga sih yang nanya. Ya, maksudnya ntar setelah ini. Setelah ini ya. Tantangan nulis apa ya? Paling kebanyakan penulis tantangannya tuh writer's block gitu. Jadi di mana keadaan Apa tuh Kak? Writer's block itu di mana kita tuh dalam kondisi kayak udah semangat nih buat ngelanjutin cerita, udah semangat buat nulis gitu, kayak bahkan kita juga udah nulis nih, tapi tiba-tiba tuh kita ngeblank, tiba-tiba nggak bisa ngelanjut, tiba-tiba nggak ada ide gitu. Dan Itu karena apa terjadi. itu? Males kah atau tiba-tiba aja? Gak tahu, itu tiba-tiba aja. Makanya aku paling nggak suka tuh sama itu, sama writer's block, kayak lagi enak-enak nulis tik 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 tik. Tapi tiba-tiba suka ada. Iya, tiba-tiba kayak lah ini lanjutannya apa ya gitu kan, bikin sebel kan. Iya. Gitu. Paling itu aja sih tantangannya, dan paling nggak suka kalau misalkan writer's block itu. Dan biasanya kalau udah ngalamin kayak gitu kan ya, apa yang dilakukan? Aku ini tinggalin naskahnya. Terus kembali ke naskah lagi berapa lama kira-kira? Sampai ini sih, sampai ada inspirasinya lagi sih. Sampai mau lagi nulis gitu yang lanjutin. Tapi bukan sampai mau lagi sih. Kalau sampai mau lagi kan itu tergantung mood ya. Iya sih. Jadi kalau misalkan kayak writer's block, kayak tiba-tiba nggak ada ide, aku tinggalin, terus kayak nyari kelanjutannya juga gitu. Kayak misalkan aku nonton drama nih, terus di drama itu ada adegan yang sama nih sama yang lagi aku tulis. Pasti kan kalau di drama itu kan pasti kelanjutannya udah ada nih ya. Iya. Nah dari situ aku lihat versi drama itu kelanjutannya gimana, nanti aku bikin versi akunya gitu. Tapi kadang kalau misalkan lagi nggak mood nonton, bisa juga kayak misalnya kita udah nulis satu adegan nih, tiba-tiba nggak bisa ngelanjutin. Nah adegan itu aku hapus aja, aku ganti gitu caranya. Berarti kan udah lumayan banyak nih Kak karya Kakak nih, novel-novelnya itu. Nah itu kan berarti otomatis sudah banyak orang yang baca novel Kakak gitu ya, yang udah tahu karena udah dipublikasikan, udah diterbitin. Nah itu kalau yang Kania tahu, respon-respon pembaca dari novel Kania itu apa Kak? Kayak gimana Kak respon mereka? Kalau respon pembaca biasanya, kalau misalkan yang baca secara secara buku fisik itu kan kadang kalau orang beli kita nggak tahu kapan dia bacanya ya. Yeah. Tapi kalau misalkan yang secara daring, yang di aplikasi, biasanya aku nulisnya di Wattpad, itu kan ada kolom komentar. Ada komentarnya ya. Nah respon-responnya tuh aku taunya tuh dari situ, dan alhamdulillah responnya baik-baik sih gitu. Kayak paling kalau nggak seputar cerita, kayak apa ya? Kayak dia nulis apa yang dia rasain setelah baca novel aku, atau enggak ya kayak semangat Kak ngelanjutin novelnya gitu. Jadi yang aku dapat alhamdulillah positif aja sih sampai detik ini. Nah itu kan rata-rata tadi katakannya positif komentarnya. Tapi pernah ada nggak sih yang berkomentar negatif gitu, atau ya mungkin entah karena mungkin dia nggak suka sama ceritanya atau sama novelnya atau sama sayanya sama orangnya gitu ya. Orangnya. Itu ada nggak Kak biasanya Kak kayak gitu? Atau pernah nggak? Berarti ini lebih ke haters. Iya, haters gitu. Kalau Ada nggak sih Kak di dunia penulis gitu? Kalau misalkan haters tulisan, mungkin ini sih kadang kan zaman sekarang nih ya, teknologi udah canggih, dan kita tuh bisa akses segala jenis karya gitu. Udah bukan ratusan, udah bukan ribuan, tapi jutaan bahkan triliunan gitu kan. Dan setiap cerita itu pasti nggak ada yang nggak sama, pasti ada yang sama, entah itu alurnya, nama tokohnya, segala macem gitu. Paling aku tuh bukan sering dapat, tapi pernah dapat yang kayak misalkan aku bikin cerita, tokohnya ada A sama B nih. Nah terus ada salah satu pembaca yang sebenarnya bukan haters juga sih, kayak ngasih tahu gitu, kok ini ceritanya sama kayak cerita sebelah gitu, terus kayak ngikutin ya gini-gini. Oh dianggapnya ngikutin gitu ya? Aku yang ngikutin gitu, padahal aku baca cerita ini aja aku nggak tahu, aku cerita ini aja taunya dari si yang ngomong ini gitu. Jadi ya mungkin kayak kesalahpahaman gitu sih. Cuma kalau misalkan haters yang bener-bener nggak suka sama cerita aku, alhamdulillah nggak ada sih. Cuma paling ini di luar karya sastranya ya, gitu. Jadi sebagai penulis kan orang awam kan taunya
apa namanya, kayak kita ngejual buku terus kita dapat duit gitu kan. Royalty gitu ya. Ya. Bukan, ini belum masuk bukan, ke royalty. bukan, oke. Pokoknya orang awam yang nggak tahu tentang royalty Iya, yang penulisan. nggak ngerti awam. Yang orang awam itu yang tak maaf ya. Iya, yang santai aja Kak. yang orang awam tahu itu kita ngejual buku terus kita dapat duitnya. Iya. Gitu. Jadi tuh ada satu kejadian di mana apa namanya, kayak apa ya, di suatu ruangan lah gitu, ruangan publik gitu, dimana itu tuh ibaratnya kayak event gitu kan. Iya. Event kayak kita tuh apa namanya, nge-review novel gitu, dan kebetulan di ruangan itu penulisnya itu cuma aku. Ya. Jadi cuma aku sendiri penulisnya gitu. Jadi novel aku yang jadi objek untuk direview itu gitu kan. Nah terus apa namanya, si Yang orang yang nggak suka. menugaskan yang menugaskan untuk nge-review ini bilang kalau misalkan masing-masing itu beli novel aku sebagai apa namanya, menghargai seorang penulis. Iya. Gitu. Jadi satu ruangan itu beli novel aku untuk direview gitu kan. Iya. Sebagai tugas gitu. Nah itu tuh aku pas apa namanya, pas yang memberi tugas ini ngomong kayak gitu, aku ngedengar kayak celetukan gitu. Jadi dia tuh nyeletuk gini. Jadi misalnya di ruangan itu ada 20 orang ya. Iya. Terus misalnya novel aku harganya 100.000 deh, biar gampang hitung-hitungannya ya. Gitu. Terus ada yang nyeletuk gini, satu novel aja 100.000. Ini kita ada 20, berarti dia dapat 2 juta dong. Gitu. Dan gimana ya, dia tuh kayak nggak terima gitu untuk beli novel aku sebagai tugas itu. Ngerti nggak? Iya. Dia tuh sedikit nggak terima gitu, dan ngedenger itu aku kayak apa ya, dia tuh salah pengertian. Jadi kita ngejual novel bukan berarti kita ngeraup semua duitnya. Semuanya, kan, padahal 100.000-nya untuk kita. Banyak ininya ya. Tapi Banyak. kita dapat 10% dari 100.000 itu. Jadi satu buku itu kalau misalkan royalti penulis 10%, ya aku dapat 10.000 doang gitu. Itu sisanya ke penerbit kayak. Sisanya ke penerbit, dan penerbit pun bukannya apa ya, kan kalau misalkan aku dapat 10%, penerbit dapat 90%, ibaratnya jomplang banget kan. Iya. Gitu. Tapi di balik itu semua, penerbit juga kan punya karyawan. Terus juga harus ngemodal juga kan. Belum lagi kalau misalkan kayak Produksi bukunya itu sendiri ya. produksi bukunya juga, kepercetakan, ngurus ISBN segala macem gitu. Jadi kenapa komisi penulis itu rata-rata 10 atau 15%, dan jarang banget ada yang 30%. Kalau misalkan 30%, wah itu udah beruntung gitu. Soalnya gede kan. Kayak. Kalau yang kejual banyak ya. Iya. Iya. Soalnya kemarin sempat dibahas sama Pak Zaki tuh ya, ada dosen kajian film. Oh iya, saya kenal. Itu beliau ngomong katanya jadi penulis itu resikonya miskin katanya. Kata Pak Zaki gitu. Itu kalau karyanya nggak kejual. Iya sih. Tapi kalau misalkan Kan beda lagi kalau kayak Raditya Dika gitu ya. kalau yang Penulis yang kaya gitu. Raditya Dika, Versi Besari, Sana, kalau Sana nggak yang Iya. kritik seduh, wah itu mah udah beda lagi kelasnya Iya. gitu. Makanya tadi sampai mana ya, lupa. Tadi ngebahas iya. royalti tadi Kak. Yang iya, makanya Penulis. aku rada sedih juga sih, karena apa ya, karena mereka tuh nganggapnya kita ngeraup semua uang 100.000 itu kan, padahal kita cuma dapat 10%-nya 10%. doang gitu. Cuma di sisi lain aku kayak, oh ya udahlah, mungkin dia nggak tahu Iya. gitu. Dan kalau misalkan ngomongin tentang yang nggak suka gitu, aku lebih ke apa ya, mikir di posisi dianya sih gitu. Contohnya yang tadi nih, kan aku mikir juga kan kayak, oh mungkin dia nggak tahu, jadi ya udahlah biarin gitu. Aku lebih ke ngebiarin aja sih. Iya. Jadi yang nggak semua orang itu tahu gimana mekanismenya soal buku itu kayak penjualan buku. Iya, terlebih kan itu juga kan cuma celetukan gitu kan. Ya atas Jadi- ketidaktahuan juga sih mungkin Iya, ya. Tapi ya mungkin bagi penulis buku ya jadi ngerasanya kayak gimana gitu ya. Iya. Maksudnya Ada rasa gimana gitu di hati gitu ya ya. aku nggak tahu kok malah
ini gitu ya. Hmm. Ya sih kak. Lebih Ya. ke so tahu sih. Enggak, maaf ya. Ya, ya mungkin kalau itu memang anak sastra mungkin harusnya lebih apa ya, lebih atau gimana deh kak supaya anak-anak sastra gitu atau penulis-penulis supaya tahu gimana sih mekanisme atau cara apa sih, kayak misalnya nerbitin buku terus dapat uangnya kayak gimana. Oh, kalau misalkan terbitin buku, yang paling pertama itu harus punya Atas naskah yang udah selesai. yang perlu dipahami lah sama teman-teman yang mau nerbitin buku misalnya. Yang harus dipahami. Iya. Ya mungkin skemanya dulu aja ya, gitu. Ya, skemanya kayak gimana gitu. Step by stepnya gitu. Iya. Yang pertama yang paling pasti harus punya naskah yang utuh, naskah yang selesai, naskah yang naskah yang siap terbit. Siap terbit. Gitu. Jadi udah ending, udah selesai, udah tinggal cetak doang gitu. Terus yang kedua, bawa naskah itu ke penerbit. Sekarang kan penerbit banyak nih ya, Iya, banyak. ada yang mayor, ada yang indie, ada yang cuma self publishing. Jadi self publishing itu kayak mereka tuh tinggal cetak aja gitu. Nanti bukunya tuh ke kita semua gitu, entah di marketing segala macem, ISBN, pengurusan segala macem gitu. Nah kan penerbit tuh udah banyak nih. Kita tinggal milih aja mau terbit di mana gitu. Dan misalnya kita mau terbitin di penerbit indie, kita kontak penerbitnya kan. Iya. Di situ tuh nanti bakalan ada sistem negosiasi gitu, kayak kalau penerbit ini biasanya kayak ada paket-paket gitu sih. Jadi ibarat kita bayar untuk penerbitan, terus nanti mereka tuh bakalan nerbitin buku kita, bakalan ngurus semuanya gitu. Terima beres ya. Terima beres Oh, gitu. iya. Cuma ya namanya self publishing, namanya penerbit indie. Jadi kitanya tuh yang mengeluarkan uang untuk terbit gitu. Kalau Iya, karena kita yang bayar untuk mau nerbitin kan. gitu, karena kita yang datang ke penerbit nih. Beda kalau misalkan mayor yang Penerbit yang itu nyari kita. penulis gitu ya. Oh, iya. Gitu. Tapi meskipun penerbit indie yang kita awalnya bayar juga, kita pun dapat komisi dari penjualan gitu. Yang tadi yang 10% itu ya. Yang 10% itu. Oh, iya. Dan biasanya kalau ini nyambung ke komisi ya. Komisi itu biasanya 10-15%. Oh iya. Pun kalau misalkan ada yang gede bisa sampai 30%, itu jarang banget, dan kalau dapat tuh beruntung. Iya. Ya gitu kak. Oke, mungkin ini deh terakhir tips-tips atau harapan kakak untuk penulis-penulis yang baru mau mulai menulis dan mungkin yang udah punya nih, dia udah punya tulisan tapi belum berani untuk nerbitin, itu gimana kak? Saran kakak atau harapan kakak? Dimanapun kapanpun aku selalu bilang kalau misalkan nggak pede ya sama tulisan sendiri, itu terbitin aja upload aja karyanya. Kalau misalkan ke Wattpad, upload ke Wattpad. Kalau misalkan suka di sosial media, upload di sosial media Pribadi gitu ya, sendiri. Pribadi. Terus kalau misalkan mau upload sekarang kan zamannya AU kan, Alternative Universe, itu Apa tuh kak? postingan cerita tapi berupa chattingan. Oh iya kak. Ada Gimana itu? gitu. Ada sistemnya Oh, gitu. iya. Jadi berceritanya itu bukan dari narasi lagi, tapi chattingan, kayak screenshotan gitu. Terus diuploadnya di mana itu? Cuma itu fiksi. Diuploadnya di mana? Cuma upload screenshotan aja. Uploadnya Ke di mana? TikTok. Oh, ke TikTok. Biasanya gitu. TikTok atau enggak aplikasi Twitter, kalau yang sekarang tuh jadi X kan Oh iya. namanya. Iya, di situ. Jadi upload aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan nggak pede, nggak berani, uploadnya itu pakai akun anonim. Jadi bukan nama aslinya. Bukan gitu nama ya? aslinya gitu. Yang apa-apa diupload aja, ibarat cek ombak gitu. Nanti kita upload ini, orang-orang pada suka apa enggak. Kalau misalkan suka, ya berarti tulisan kita berhasil dong. Iya. Gitu. Gak apa-apa kalau misalkan nggak pede, upload aja. Suka nggak suka itu mah urusan nanti. Ibaratnya gitu. Dia mau kata orang bagus atau nggak bagus ya, kita yang penting udah mulai aja gitu ya, mulai menulis. Dan aku tuh selalu nerapin setiap penulis itu minimal pasti punya satu pembaca. Jadi jangan ragu buat nulis, jangan takut buat nggak ada yang baca, karena satu penulis itu minimal pasti punya satu pembaca. Gitu. Ya oke kak, terakhir. Proyek kakak selanjutnya apa gini di dunia penulis? Ya kan terakhir katanya tadi itu novel 2022, nah itu apakah kakak sekarang sedang proses pembuatan novel lagi atau nulis atau
project yang lain gitu? Oh, aku project kebetulan ada tugas bikin film ya. Oh, film ya? Gitu. Berarti nulis film naskah ini apa? Naskah film ya? Iya, naskahnya juga bikin. Itu kan terus, dia juga yang nulis sendiri. aku yang nulis, aku yang Mantap. direct, aku yang nggak ada yang bareng-bareng. Ini bareng-bareng sama teman-teman gitu, dan alhamdulillah udah selesai. Dan ini nggak apa-apa promosi. Nggak apa-apa. Juli nanti kita tayang. Apa tuh Kak? Judulnya ada? Ah, ya. Udah ada belum judulnya? Judulnya ada, judulnya apa ya? Cerita Calon Sarjana gitu. Jadi Asik. kita ngangkat tentang apa ya? Struggle mahasiswa untuk menggapai wisuda. Lebih ke ini sih, skripsian gitu. Jadi kayak apa ya? Ada satu tokoh yang ada 9 tokoh sih sebenarnya, 9 tokoh yang masing-masing ini punya cerita di balik skripsinya masing-masing. Gitu. Itu apa namanya, ceritanya Kania yang nulis gitu? Iya. Nah itu menurut Kania bedanya apa perbedaan nulis naskah film sama novel deh yang udah Kania laluin? Kalau simpelnya sih kalau nulis novel itu berupa atau lebih seru narasi. yang mana deh gitu? Oh iya, perbedaannya dulu ya. Iya, perbedaan deh. Kalau perbedaannya itu kalau novel berupa narasi, kalau naskah film ya berupa dialog sih gitu. Terus kayak misalkan gerak-geriknya apa itu kan sesuai direct aja kan. Iya, Jadi kita iya. nggak usah nulis-nulis lagi gitu, sesuai direct aja. Tapi kalau misalkan lebih seruan yang mana? Lebih seruan novel sih. Kalau naskah film ya balik lagi gitu, kayak terbatas gitu kita Iya. nulisnya, kosakatanya itu terbatas gitu. Selebihnya paling by direct aja. Iya. Ya udah Kak, mungkin ini kalau ngelanjutin terus bahas penulisan film lebih panjang lagi nih ini. Iya. Kita fokus di yang tadi Lanjut novel part aja. 2 aja itu mah. Kalau Ya rame. mungkin terima kasih Kania sebelumnya udah mau podcast ngomongin soal karya-karya Kania. Ya, sama-sama. Ini juga sebenarnya tugas dari Bu Desi. Ya, saya juga Ada ya tugasnya sama ya? sama. Diminta untuk bikin podcast bersama narasumber yang sudah memiliki karya. Jadi ya ya semoga aja teman-teman yang lain pun mulai yang udah punya tulisan mulai di upload, mulai diterbitin. Yang belum mulai menulis ya dicoba aja nulis gitu. Setidaknya kita kutip tadi kata-katakannya, jangan takut menulis karena setiap penulis itu pasti punya satu pembaca ya kan. Ya, pasti. Setidaknya ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kania sekali lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, dadah.